Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang kegiatan para mahasiswa PPG Prajabatan selama 1 tahun. Kira-kira selama 1 tahun itu ngapain aja ya mereka? So, simak video ini, aku akan menjelaskan secara detail apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa PPG Prajabatan selama 2 semester. Oke, secara garis besar, kegiatan mahasiswa PPG Prajabatan itu ada 3 hal ya. Yang pertama itu kuliah, tentu ini karena seperti yang sudah aku share di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang mata kuliah PPG Prajabatan 2022 ya, tentang apa saja sih yang akan dipelajari, kemudian mata kuliahnya apa saja. Jadi otomatis kegiatan pertama yang pasti dilakukan oleh mahasiswa PPG Prajabatan adalah kuliah. Kuliahnya ini sebenarnya tekniknya adalah hybrid, jadi ada offline dan juga ada yang secara online. Tapi terkait jadwal dan teknis ini juga berkaitan dengan keputusan dari LPTK masing-masing ya. Nah, di sini berdasarkan pengalaman aku akan menceritakan tentang proses perkuliahan yang aku alami di LPTK tempat aku belajar sekarang. Nah, kalau di LPTK aku itu, kita itu mendapatkan perkuliahan secara offline, keseluruhan secara offline. 1, 2, 3, go! Kelompok 3, kelompok 3, luar biasa. Kelompok 3, kelompok 3, keren orangnya. 3, paling istimewa. 3, lulus bersama. Mungkin memang ada beberapa pertemuan yang dilaksanakan secara daring, tapi itu hanya mengganti perkuliahan yang misal di waktu yang ditentukan dosen itu memiliki keperluan mendadak atau kita reschedule gitu, baru itu diganti secara daring ya melalui Zoom. Cuman itu jarang terjadi ya, karena secara teknis kalau di tempatku itu untuk perkuliahan itu memang dilaksanakan secara luring. Lalu katanya di awal tadi teknisnya secara hybrid, tapi kok kuliahnya cuma luring. Nah, itu dia, untuk sistem daringnya kita memiliki kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas di LMS. Oleh karena itu, kegiatan mahasiswa PPG selain kuliah, yang kedua itu adalah menyelesaikan LMS. Nanti kita bisa masuk melalui akun SIM PKB kita masing-masing ya. Kemudian di sana akan ada kelas diklat kita, kemudian ada juga kelas-kelas yang sedang kita tempuh ya. Nah, di setiap kelas itu sudah ada aktivitas masing-masing. Kalau untuk PPG Prajabatan 2022 ini, LMS-nya itu atau sistem pembelajaran kita itu mengikuti alur Merdeka. Nah, alur Merdeka ini sebenarnya adalah akronim ya. M itu mulai dari diri. Jadi di awal itu kita semacam diberikan stimulasi atau pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan atau berkaitan bersinggungan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi M itu mulai dari diri, kemudian E itu adalah eksplorasi konsep. Jadi di situ kita mulai mengeksplor konsep atau materi yang akan kita pelajari pada topik tersebut. Kemudian untuk R itu adalah ruang kolaborasi. Nah, biasanya di ruang kolaborasi ini kita diberi kesempatan untuk bekerja dalam kelompok atau kita forum diskusi secara online itu di LMS itu ya. Kemudian untuk D itu adalah demonstrasi kontekstual. Nah, sebenarnya berbeda ya, dari satu materi ke materi yang lain atau dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain itu aktivitas-aktivitasnya. Cuman secara garis besar kalau D di demonstrasi kontekstual ini biasanya kita mempresentasikan terkait konsep yang sudah kita pelajari. Nah, demonstrasinya atau penjelasannya ini baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian E yang kedua itu adalah elaborasi pemahaman. Nah, di bagian elaborasi pemahaman ini kita mulai berdiskusi tentang konsep-konsep yang sudah kita pelajari dari awal, kemudian pengetahuan lain yang sudah kita pahami begitu ya. Kemudian K itu adalah koneksi antar materi. Jadi biasanya kita di sini aktivitasnya adalah mencoba mengaitkan materi satu dengan materi yang lain, baik dalam satu mata kuliah ataupun mata kuliah yang lain. Karena dalam setiap mata kuliah itu sebenarnya sangat berhubungan erat ya. Kalau kalian kemarin melihat video aku yang kuliah itu atau daftar mata kuliah yang akan ditempuh untuk mahasiswa PPG Prajabatan 2022, itu kan sangat berkaitan. Misalkan ada materi tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kemudian ada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Nah, itu kan sebenarnya sangat berkaitan erat. Kemudian ada juga pembelajaran diferensiasi dan lain sebagainya. Nah, baru di akhir itu ada A, yaitu aksi nyata. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa PPG Prajabatan itu harus menyelesaikan seluruh aktivitas yang berada di LMS. Dan itu sudah sesuai dengan alur Merdeka yang aku sebutkan tadi ya.
Kebetulan aku sekarang ini sudah mau memasuki masa UTS. Jadi sekarang kita itu sudah memasuki di topik 4. Dalam artian kita sudah menyelesaikan aktivitas di LMS itu dalam 4 topik. Jadi 4 kali alur merdeka sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian apalagi sih kegiatan mahasiswa PPG Prajabatan selama 1 tahun? Masa cuman kuliah kemudian mengerjakan LMS aja? Nah, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting, yaitu PPL. Nah, sekali lagi seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, PPL itu ada 2 ya, PPL 1 dan PPL 2. Itu dibagi dari masing-masing semester. Jadi untuk semester 1 kita ada PPL 1, kemudian untuk semester 2 kita ada PPL 2. Nah, apa saja sih rangkaian PPL ini? Apakah sama seperti PPL kita sebelum-sebelumnya, misal ketika kita menempuh di S1? Untuk PPL di PPG Prajabatan ini terdapat beberapa tahap ya. Aku mau bahas dari PPL 1 dulu untuk semester 1 ya. Yang pertama itu adalah orientasi. Jadi di awal kita orientasi dulu terhadap sekolah, kita melakukan pengenalan terhadap lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah observasi. Nah, ini biasanya dilaksanakan selama 5 hari atau selama 1 pekan di awal pekan PPL kita ya. Jadi selama masa observasi ini kita benar-benar menggali data, menggali informasi terkait lah tempat kita PPL itu. Manajemen sekolahnya, mulai dari waka kurikulum, waka humas, waka sarpras, waka kesiswaan, dan semuanya. Juga kita harus mengobservasi terkait karakteristik peserta didik. Kemudian kita juga mengobservasi terkait proses pembelajaran di sana, juga lingkungan belajarnya atau lingkungan sekolahnya bagaimana. Jadi itu sebisa mungkin harus diselesaikan dalam masa 5 hari itu ya, karena itu memang waktu yang disediakan untuk observasi. Kemudian setelah masa observasi kita itu ada masa asistensi mengajar. Nah, itu dilaksanakan selama 1 siklus. Jadi di situ kita asistensi mengajar guru pamong kita atau guru yang ditunjuk dari sekolah tempat kita PPL tersebut. Kemudian setelah melakukan asistensi mengajar, kita itu ada praktik pembelajaran terbimbing. Nah, itu dilaksanakan selama 3 siklus. Kalau tadi asistensi itu hanya 1 siklus, tapi kalau praktik pembelajaran terbimbing ini dilaksanakan selama 3 siklus. Nah, baru setelah itu kita akan ada refleksi. Jadi ada diskusi dengan guru pamong, kemudian dari dosen pembimbing lapangan kita, dan dari diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang perlu dibenahi selama kita melakukan PPL 1 itu, seperti itu. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda ya untuk PPL 2. Yang pertama itu dimulai dari orientasi terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita tidak perlu ada asistensi mengajar lagi, tetapi langsung pada praktik pembelajaran terbimbing, tapi ini hanya 1 siklus. Kenapa? Karena setelahnya kita langsung pada praktik pembelajaran mandiri. Praktik pembelajaran mandiri ini dilaksanakan selama 5 siklus. Terus setelah itu kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan non mengajar. Nah, itu bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Lalu setelah itu apakah PPL kita sudah selesai? Maka setelah itu yang harus kita lakukan adalah menyusun hasil PTK atau penelitian tindakan kelas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tadi kita bisa mengambil data itu dari tempat kita mengajar atau kelas kita mengajar. Baru di akhir sama seperti PPL 1 kita akan ada refleksi dengan dosen pembimbing lapangan juga dengan guru pamong. Itu tentu untuk memperbaiki praktik mengajar kita ya, sehingga nantinya setelah lulus dari PPG Prajabatan ini kita benar-benar bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, kemudian memperhatikan diferensiasi berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Intinya kita diharapkan untuk bisa menjadi guru-guru yang profesional. Oke, itu dia kegiatan mahasiswa PPG Prajabatan 2022 selama 1 tahun ataupun selama 2 semester. Tentu di setiap kegiatan itu pasti ada kegiatan lain ya. Cuman menurut aku 3 hal tadilah yang menjadi kegiatan utama dari mahasiswa PPG Prajabatan ini selama menempuh studi profesi ya. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kepada yang lain. See you next video.